Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya sangat bersyukur hari ini bisa bersama-sama kembali beribadah karena minggu lalu menemani anak kami Febe di Jakarta karena dia akan berangkat Amerika. Kami itu by faith kemarin, maksudnya begini, kami datang ke Jakarta itu karena Febe interview di kedutaan. Tapi kan belum dapat final ya visanya. Jadi tapi Febe, saya harus bawa semua koper dan tinggal di Jakarta karena kalau bolak-balik akan mahal lagi biayanya ya. Jadi ya udah tinggal di sana. Kami bersyukur saya tinggal di rumah tante saya, adik daripada mama saya, dan kami diberi ruangan yang cukup besar di atas. Itu semua favor ya, kemurahan Tuhan gitu ya. Kami sangat Febe sangat senang bisa bertemu dan hari yang dinantikan besok itu kami berangkat dari rumah jam 5 pagi karena Febe dapat jadwal itu jam 7 pagi untuk interview. Jadi jam 5 kita ke sana dan anak saya menunggu temannya, ada satu juga yang akan diinterview dan karena bukanya itu jam 6:30 kalau nggak salah baru boleh masuk ke gedung. Tapi saya tidak bisa menemani ya. Jadi saya jalan ke Monas bawa tas ransel dan Pastor Jeffrey bilang, kamu di mana? Hati-hati. Seperti itu ya, tapi kita berdoa dan tiba-tiba ya puji Tuhan dia dapat visanya. Dan kita kira itu perlu beberapa hari. Ya maksudnya perlu proses kan karena itu kan Jumat, Sabtu jadi weekend kan. Pasti akan dapatnya hari Senin gitu ya. Tapi tiba-tiba malam sore ya sekitar jam 3 bahwa visanya sudah jadi, besok tinggal diambil. Wah, hari Jumat, Kamis Jumat selesai, belum beli tiket kan karena harus nunggu visa. Jadi langsung jadi bisa pesan tiket begitu. Jadi dan dia sudah tiba di Miami, Florida dan saya bersyukur doa kami dijawab bahwa kita rindu ada komunitas orang percaya yang bisa mendukung dia karena City Blessing cukup jauh dari sana 3 jam Orlando, sulit tapi ada komunitas gitu. Dia disambut dan dia diajak ke mama aku ikut Bible study. Jadi itu langsung Tuhan tuh sediain keluarga rohani gitu ya. Ada teman kita kasih tahu temannya dan mama di sini semua rohani mama. Saya suruh berjalan dengan iman. Saya bilang kosan saya belum dapat hosting saya. Tuhan akan provider kamu, Tuhan akan menyediakannya. Semua setiap saya ngomong begini, saya bersyukur gitu bahwa Tuhan memberikan keluarga rohani. Itu ya, itu kesaksian dari anak saya sampai saat ini. Tolong doakan, belum dapat hostingnya, tapi sudah ada salah satu pendeta di sana gitu ya. Tapi dia butuh teman karena harganya sekitar $2.500, tapi ada 2 kamar begitu. Jadi kalau ada teman, roommate, berapa orang bisa dan itu katanya view-nya laut gitu. Jadi saya nggak tahu hanya berjalan dengan iman supaya dia dapat. Puji Tuhan karena di sana dia juga dapat hotel ya. Hotel di sana yang sebelum dia dapat housing, dia sudah tinggal dulu di situ. Itu saja saya rindu ini menjadi kesaksian karena itu salah satu firman yang saya dapat pada waktu saya kuliah bahwa anak keturunanmu akan ke bangsa-bangsa dan Tuhan tunjukkan caranya untuk pergi ke bangsa. Dan iya itu luar biasa, saya rindu Febe dipakai Tuhan karena ada orang India, ada orang Argentina, banyak teman-temannya gitu. Jadi saya rindu anak saya melayani di rumah Tuhan tetap. 4 anak saya, walaupun mereka ada di dunia sekuler, tapi mereka melayani Tuhan. Mereka menjadi berkat di rumah Tuhan dan di mana-mana ya, setiap anak punya panggilannya masing-masing bersama dengan Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudariku di tempat ini pun akan mengalami hal yang sama. Amin. Itu saja kesaksian ini semua kemuliaan bagi Tuhan. Jadi pagi hari ini saya mau membagikan kebenaran firman seperti yang saya pernah sampaikan beberapa
minggu yang lalu ya, waktu Pak Jeffrey meminta saya juga berkhotbah, apa yang dari atas, dari covering council kami, waktu kami RS, kami menyampaikannya terus ya, supaya bisa sampai visi misi jemaat dan tema di tahun ini begitu. Jadi hari ini juga begitu. Kita perlu tahu kalau kita mengundang pembicara atau ada yang berbicara di depan kita, waktu kita ke gereja, mungkin di dalam kumpulan di Kersel, mungkin waktu di ibadah-ibadah yang di rumah-rumah ya, atau di gereja besar di mana, tapi kita pasti semua tahu bahwa kita pasti kalau firman Tuhan kita akan diberkati, amin. Tapi enggak semua orang itu yang menyampaikan firman itu bisa membangun kehidupan kita. Rasul Paulus mengatakan ada banyak guru, tapi tidak banyak bapa. Banyak yang bisa memberkati kita. Wah, waktu saudara diberkati misalnya, anak saya, wah mas saya diberkati tadi sama seseorang 200.000, atau mas saya diberkati dengan kesaksian hidup dia. Tapi tidak banyak orang bisa membangun kehidupan kita, memberkati dan membangun sesuatu yang berbeda ya. Saya berdoa pagi hari ini, saya dan Bapak Ibu Saudariku di tempat ini, kita semua dibangun oleh firman Tuhan, amin. Bukan hanya diberkati, ya saya diberkati, oh kalau berkat, tapi saya dibangun. Baik, saya mau kelihatan, ini tema kita tahun ini ya, belum 2025, tapi 2024. Ada tuayan raya, bahasa Palembangnya panen raya, bahasa Inggrisnya the great harvest ya. Saya tadi tulis 3 bahasa karena kita di Palembang, Sumatera Selatan, cintai budaya kita, amin. Jangan, walaupun kita bahasa Inggris kita bagus, hebat, tapi kita tahu dari mana kita berasal. Kita enggak lupa. Jadi saya tampilkan bahasa Indonesia, bahasa Palembang, dan bahasa Inggrisnya di Lukas 10 ayat 2. Ya, ini yang tema kita tahun ini. Jadi tentang tuaian besar. Bapak Ibu sering mendengar apa yang kita sampaikan bahwa kita akan menuai, kita akan memanen. Nah, tapi saya mau sebelumnya ada gambar satu, slide 1, oke. Masih ingat Pastor Jeffrey membagikan mengenai kapal layar ya? Saya ambil yang gambarnya. Waktu kapal berlomba, ya itu kan berlomba, dia mau menikung. Saya mengingatkan kembali ya, untuk memutar balik. Nah, pada waktu memutar balik itu seperti ada saat tidak ada angin ya. Jadi kita layar itu harus menangkap anginnya kembali kemana. Nah, begitu anginnya dapat, maka di tikungan itu ada transisi ya. Ya ini ada transisi, ada seperti belok, kan berubah layarnya, berputar ya, berputar. Nah jadi waktu dia dapat anginnya, putar, akan berjalan dengan kencang, begitu. Akan meluncur dengan cepat. Nah, tetapi kemarin dibagikan itu layar itu kan ada tiangnya, ada palang ya, yang vertikal sama horizontal ya. Jadi waktu balik ada perubahan itu, kalau orang-orang di kapal itu tidak menunduk, Pastor Jeffrey ya, kemarin itu dia akan kena tiang itu, palang itu, dan akan jatuh ya, sakit atau bisa nggak jatuh tapi kena. Jadi kita tahu ya, waktu layarnya, waktu dia berputar menikung seperti itu ya,
Semua orang di dalam kapal harus menunduk, yang dekat di situ ya. Kalau enggak kepalanya akan terhantam dengan palang kayu layar. Nah, ini juga kita bisa belajar dari pelajaran ini, dari kapal layar ini. Dalam transisi, dalam putaran balik kembali, begitu pula di dalam transisi kehidupan kita. Ya, sekarang masa transisi, perpindahan presiden yang lama ke yang baru, ini masa transisi di negara kita ya. Terus di Amerika sekarang yang terpilih dari presiden yang lama John Biden, sekarang Trump. Joe Biden lalu ke Trump. Banyak transisi. Nah, di dalam transisi itu pasti akan ada perubahan-perubahan. Betul? Mungkin peraturan akan berbeda, cara akan berbeda, begitu ya. Kalau kita nggak belajar untuk merendahkan hati kita, saat Tuhan membawa kita kepada masa transisi, seharusnya kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, supaya kita tidak terkena seperti layar tadi, palang tadi, kayu tadi. Belajar merendahkan diri, menerima. Kadangkala kita maunya marah ketika ada dalam masa transisi. Kadangkala aku maunya begini gitu, tapi tidak mau belajar. Di dalam masa transisi, kita harus merendahkan hati kita di hadapan Allah. Saya selalu mengajarkan anak saya, Tuhan segala sesuatu di atas langit, masih ada langit. Kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki saat ini. Kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita achieve saat ini. Jadi ternyata ada prinsip-prinsip jasmani yang bisa kita pelajari dan kita terapkan dalam hidup kita, baik dalam pelayanan kita maupun dari pekerjaan, sekolah kita, kuliah kita, apapun keberadaan kita, kita bisa belajar tentang hal ini di dalam masa transisi. Bahkan kalau anak sekolah mau sekolah SMA udah beda lagi ya transisi tuh ya, teman-temannya gimana, belajar merendahkan diri, belajar berkenalan dengan sahabat yang baru, lingkungan yang baru, seperti itu. Jadi jangan pakai terus, kalau seperti tadi, kalau berdiri kena kepala kita, kalau kita dengan posisi kita sombong, kita nggak mau belajar, ya yang terjadi kita bisa jatuh dari kapal itu kan, kalau kita kena palang itu jatuh bisa seperti itu. Nah, kehidupan kita pun nanti nggak menjadi teladan, nggak menjadi berkat seperti itu. Jelas ya, saya mau mengingatkan ini masa transisi. Saudara harus bow down, harus benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan, mendengar Tuhan berbicara apa di dalam kita. Nggak, wah apa yang dulu kita pakai sekarang, nggak beda. Nanti saya akan bagikan di selanjutnya gitu. Jadi kalau kita pakai cara yang dulu dengan cara pada saat yang sekarang, strategi yang dulu dengan strategi yang sekarang udah berbeda. Itu yang namanya kita perlu merendahkan diri, kita perlu belajar. Kita perlu belajar dari orang-orang di sekeliling kita. Ada yang saya bilang, ada yang lebih baik dari kita. Atau mungkin ada yang mungkin masih muda jauh di bawah kita, tapi kita bisa belajar. Jangan terus kita merasa hebat sendiri, benar sendiri. Itu yang akhirnya kita bisa jatuh ya. Oke, slide kedua. Ketiga. Nah, saya ambil gambar tembok. Saya senang sekali, ini sedang membangun rumah ya. Membangun tembok rumah ya. Jadi tema tahun ini adalah bangkit dan membangun. Jadi kami mau mengingatkan jemaat Tuhan, ini tema gereja kita tahun 2025, tapi mulai dari sekarang ya. Rise and build, bangkit dan membangun. Nah, biasanya kalau kita ganti tema atau diumumkan, kita semua senang ya, tepuk tangan ya. Kita semua
pasti sangat senang dengan tema yang baru. Wah, apalagi nih yang Tuhan bicara. Ya kita akan kerjakan ya. Saya pribadi sangat menunggu-nunggu kalau ada tema yang disampaikan. Pada saat sesi pertemuan di Jakarta kemarin di Relation Summit. Tapi kita ini jangan hanya senang temanya saja, ya. Saya berdoa supaya ada perubahan, ada pembaharuan pikiran di dalam kita semua, ya. Supaya kita dibukakan, supaya Roh Kudus berbicara sama kita dengan tema yang baru ini. Kita ingat tahun 2024 tema kita Tuhan Raya, tapi berapa orang yang menjadi percaya kepada Kristus di dalam gereja kita? Berapa orang yang mungkin orang-orang di dalam pelayanan yang kita layani, mereka mengambil keputusan untuk memberi dibaptis. Kalau Tuhan Raya harusnya besar ya, banyak. Harusnya ini enggak penuh, harusnya tempat ini penuh. Bahkan kita bisa, kita ada rencana nanti melebarkan lagi tempat ini ke samping ya. Harusnya kalau di tahun 2024 Tuhan Raya, ya seperti itu, kalau semua jemaat bergerak, semua memberitakan kabar baik, semua memuridkan orang, pastinya tempat ini akan penuh. Tetapi yang terjadi enggak ya, pada saat ini kita ya sudah belum penuh ya. Artinya kalau ada penurunan, kita sebenarnya belum menjangkau orang-orang di sekeliling kita. Kita belum menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Saya bukan maksudnya supaya Bapak Ibu, wah Bu Irma nih nyindir, enggak gitu ya, tapi maksudnya supaya kita mendorong sama-sama diri kita. Saya juga didorong, oh iya ya, dengan tema tahun ini adalah bangkit dan membangun, ya mungkin saya sudah lewati tahun lalu, tahun tuayan, tapi belum seperti yang kita harapkan, tapi kita percaya bahwa tahun ini kita semua jemaat boleh bangkit dan membangun. Amin. Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Nah ini yang menjadi logo tema kita, bangkit dan membangun. Jadi ada orang yang mengangkat tangan, ya. Kemudian dari berbagai warnanya beda ya, warna setiap orangnya, dan ada rumah ya. Nah, kata boleh lanjut? Oke. Kita ambil firman Tuhannya dari Nehemia 2 ayat 20. Kita bisa baca sama-sama? 1, 2, 3. Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap membangun. Amin. Jadi siap itu sebenarnya berbicara kata militer ya, biasa siap gitu ya, kalau melaksanakan tugas siap. Kata yang dipakai ini adalah instruksi dan siap dilaksanakan. Jadi kita dapat instruksi dan kita melakukannya. Jadi kita kalau dapat instruksi dari atas, ya lakukan seturut apa yang dari atas. Kalau kita dapat tema tahun ini adalah build, rise and build, bangkit dan membangun, kita bangkit dan membangun. Enggak kita ambil sendiri tema yang lain, cari sendiri, semau-maunya sendiri, ikutin gayanya sendiri. Enggak, kalau kita mau bersama-sama, ya harus sama, nilainya sama, visinya sama. Karena kalau berbeda akan keteteran jalannya ya, seperti itu. Boleh yang ke logo tadi? Oke. Jadi logo tadi ada satu orang yang mengangkat tangannya, lalu ada satu orang lagi yang mengangkat tangannya, dan ada lagi satu lagi, ada 4 orang yang warnanya lain-lain. Ini bukan hanya logo saja, tapi ada propetiknya ya, sifatnya.
Jadi Tuhan mau pakai gereja-gereja kita untuk kita bergandengan tangan, baik dari macam-macam suku bangsa, warna kulit, untuk kita bergandengan tangan, mengangkat tangan, memuji nama Tuhan, dan meninggikan Tuhan Yesus. Sedangkan rumah di sini adalah rumah Tuhan. Jadi kita membangun gereja lokal kita. Kita membangun rumah Tuhan di sini. Di dalam rumah kita sendiri, di dalam carousel, di dalam doa jemaat, di dalam pertemuan-pertemuan ibadah yang lain, kita dibangun. Kita bukan dibangun oleh YouTube, oleh hamba-hamba yang di YouTube yang kita nggak kenal latar belakangnya. Kita kayaknya asik dengar, oh ya ini pengajaran ini, pengajaran ini, pengajaran ini, tapi kita nggak tahu orangnya. Siapa dia, orangnya siapa, bagaimana kehidupannya. Tapi ketika kita dibangun di rumah kita sendiri, kita dibentuk, kita bangkit, kita dilatih, kita dipersiapkan, dan kita percaya bahwa melalui gereja Tuhan, tempat ini akan muncul, akan bangkit hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, akan bangkit para pengusaha-pengusaha yang takut akan Tuhan, akan bangkit orang-orang yang akan berdiri di pemerintahan, akan bangkit profesional-profesional, dokter, guru yang takut sama Tuhan. Orang-orang yang di artis, tapi yang takut sama Tuhan. Karena mereka dilatih di rumah Tuhan. Karena mereka dibangun di rumah Tuhan. Karena mereka diperlengkapi di rumah Tuhan. Mereka punya value yang mereka bawa ke dunia nanti. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang mereka tidak menajiskan diri mereka. Tapi di mana Bapak Ibu? Itu dilatih, dibangun di rumah Tuhan. Kalau Bapak Ibu mempercayakan anak Bapak Ibu ke orang dunia untuk dilatih, akan yang ada nilai-nilai dunia di dalam hidup mereka. Tapi ketika di rumah Tuhan, dilatih, dibangun, kita akan mempersiapkan generasi yang takut akan Tuhan. Kita sebagai, saya udah lebih tua, ada yang lebih tua, mami di sini. Kemudian ada di bawah lagi, di bawah mami, di bawah saya, ada lagi yang lebih muda lagi, terus. Tapi ketika semua generasi di gereja bisa berfungsi dengan baik, semua mengambil bagian, mempersiapkan semuanya, kita percaya gereja tidak akan mati, amin. Enggak seperti yang terjadi di Eropa, yang gereja sepi. Menjadi rumah mall ya. Bersyukur di Indonesia gereja masih penuh. Tapi bukan hanya penuh, tapi orang-orang yang diperlengkapi, orang-orang yang dibangun, yang akan membawa kabar baik bagi komunitasnya. Amin. Oke, lanjut slide-nya tadi. Enggak, sebelum. Ya, kan tadi dibilang Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap membangun. Kalau dalam bahasa Inggris, the God of heaven himself will prosper us. Therefore, we will servant will arise. We his servants will arise and build. Oke. Jadi di sini dikatakan dia yang membuat kami berhasil, tapi bukan berhasil saja, tapi sejahtera. Bukan hanya sekedar rohaninya saja yang sejahtera, tapi jasmaninya juga. Ada orang yang mengatakan kalau gereja City Blessing di beberapa kota ya, mereka gereja yang katanya prosperity gospel. Ya, yang gereja yang penginjilan membawa kabar baiknya tentang kemakmuran ya.
Sepertinya itu merendahkan. Kalau kita ini wah, ya gerejanya kayak gini. Sebenarnya nggak salah prosper, nggak salah sejahtera. Kita bisa kasih orang makan nggak kalau kita nggak makan? Bapak Ibu, nggak bisa. Kita bisa kasih uang nggak sama orang yang nggak ada uang? Nggak bisa, saudara. Kita bisa nolong orang nggak yang butuh ditolong? Nggak bisa. Injil itu lengkap. Kalau cuma sepotong salah, tapi lengkap. Ada penderitaan, ada juga kesejahteraan. Dengarkan baik-baik. Kesejahteraan, prosperity dengan tujuan menjangkau banyak jiwa dan memberi dampak kepada masyarakat dan negara dan bangsa-bangsa itu benar. Tapi kalau prosper kesejahteraan hanya untuk milik kita sendiri, hanya aku, itu enggak alkitabiah, salah. Tapi kalau kita tahu Tuhan, maaf saya sepertinya sedikit. Jadi kalau kita mau memberkati orang, ya kita harus diberkati Tuhan. Gimana mau memberkati kalau kita nggak diberkati gitu? Jadi harus berubah juga pola pikir kita. Terima kasih, Amel. Dan berkelimpahan memang bukan hanya secara materi saja, tapi dalam jiwa kita, dalam mental kita, dalam emosi kita juga harus sejahtera. Jadi prosper itu bukan hanya cien saja, bukan hanya uang saja, tapi jiwa kita juga harus sejahtera. Mental kita juga harus sejahtera. Emosi kita juga harus sejahtera. Amin. Baik, saya lanjut. Kita buka slide yang ke-6. Bapak Ibu, kita buka Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Sudah di situ? Jadi kita di sini kita membangun rumah Tuhan, kita bersama-sama membangun. Ya, kalau kita ingat buku kitab Yesaya, dibilang di Bukit Sion bangsa-bangsa akan datang dan berkata, ajarilah kami. Bayangkan kalau semua suku-suku bangsa datang kepada gereja Tuhan. Bukan hanya City Blessing, mungkin kita banyak gereja di kota ini ya, tapi gereja yang alkitabiah. Dan mengatakan, ajari saya dong, ajari saya dong. Karena apa yang kita pelajari dalam firman Tuhan, kalau kita terapkan di dalam dunia sosial, pemerintahan, bisnis, itu powerful, amin. Kalau kita menerapkannya ya. Oke, kita buka Lukas 4, boleh kita baca sama-sama. Ayat 18 sampai 19, 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Roh Tuhan ada padaku sebab Dia telah mengurapi aku. Siapa yang bicara di sini? Kalau di dalam kitab Lukas, Tuhan Yesus. Dia mendapatkan urapan itu untuk apa? Dikatakan di sini. Roh Tuhan ada padaku
oleh sebab ia telah mengurapi aku. Banyak orang minta urapan supaya dapat kaya, betul. Oh, supaya masalahnya selesai. Tapi di sini tujuannya ketika kamu diurapi, kita menyampaikan kabar baik kepada siapa? Orang miskin. Jadi kalau Tuhan Yesus menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, apakah orang yang disampaikan kabar baik itu akan tetap miskin selamanya? Harus berubah dong. Berubah harus langsung jadi kaya, tiba-tiba wah rumahnya jadi bagus. Ingat, prosper itu di mana? Jiwa juga, mental, waktu menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dirubah jiwanya, dirubah mentalnya. Itulah yang membawa mereka hidup berbeda dari mereka belum mendengar kabar baik. Karena gak dibukakan. Makanya Injil itu holistik ya, menyeluruh, lengkap gambarannya. Kalau cuma diambil separuh, belum kebenaran seluruhnya. Makanya jangan ambil comot satu-satu aja. Lanjut ya. Lalu dikatakan dia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, dibilang. Jadi kalau orang-orang yang diberitakan pembebasan kepada orang tawanan, pertanyaannya, orang-orang tawanan masih tertawan enggak? Enggak. Jadi kalau kita membebaskan orang-orang tertawan, orang yang masih tertawan, ya berarti kita belum membebaskan mereka. Ya, dibilang tadi yang selanjutnya, dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk memberikan penglihatan kepada orang buta, orang yang tidak melihat, orang yang tidak ada visi, orang yang kehilangan visi, orang yang karena banyaknya tantangan mereka hilang visi, orang yang kecewa, mungkin mereka tidak mengalami janjinya Tuhan. Udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, Tuhan gak ada terobosan Tuhan. Tapi dikatakan untuk membebaskan, untuk penglihatan bagi orang-orang buta, dibilang. Itulah Yesus datang, dia diurapi. Supaya orang yang tidak punya visi mempunyai visi. Orang yang kehilangan visi mendapatkan visi. Lanjut. Untuk membebaskan orang-orang tertindas. Orang yang stres, orang yang depresi, tidak menjadi stres lagi. Mau percaya enggak? Iya kan? Orang yang buntu jadi enggak buntu lagi. Ada hikmat Tuhan. Aku enggak akan malas. Kalau orang malas dibilang kamu jangan makan apa-apa, dibilang. Ada hikmat, mengerti bagaimana caranya. Oke, saya mau bekerja, bagaimana mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Kalau saya sebagai hamba Tuhan di rumah terus, duduk diam di rumah terus, ya mau kasih makan apa keluarga saya? Karena saya punya Tuhan, saya berubah. Ya saya mau mengajarkan anak muda. Jadi kalau orang yang tertindas ya nggak tertindas lagi, orang yang tertawan nggak tertawan lagi. Ada hikmat Tuhan, gimana ya? Saya tuh kalau ketemu orang, aduh gimana ya ibu, apa kerjaannya ya? Gimana ya saya bisa bantu ya? Saya nggak mau kasih uangnya, karena kalau kasih uangnya, ya cuman hanya untuk dimakan. Kan hidup masih berlanjut. Kalau dibilang ada perumpamaan kasih kailnya.
itu proses. Itu yang tadi dibilang, di dalam transisi kita harus merendahkan hati kita. Itu merendahkan, gak enak. Saya berdiri sekarang, ada menggembalakan berjemaat sama Pak Jifri, melewati proses yang panjang. Kalau kami bisa menikmati berkat Tuhan, itu pun melewati proses yang panjang. Mengalami hinaan? Ada. Dulu keluarga saya menghina saya. Kamu mau makan apa jadi hamba Tuhan? Bagaimana anak-anakmu sekolah? Ya, keluarga dari bapak saya, mama saya begitu semua. Tapi kita punya Allah yang besar. Amin. Kita punya juga dua tangan. Kita punya dua kaki. Kita bisa mengusahakan. Caranya sudah berbeda, bukan dengan cara dunia. Kalau cara dunia kan sikut kiri, sikut kanan, curang. Ini kita enggak, karena sudah dirubah oleh firman Tuhan. Amin. Kemudian kalau kita punya mental yang miskin, maka kita akan mempunyai sikap, ini hak saya untuk dapat ini. Pastor Paul Ten bilang kalau di Amerika itu banyak orang-orang yang dapat uang tapi nggak mau kerja, tapi maunya dapat duit. Ya salah lah. Orang firman Tuhan katakan kalau orang nggak kerja jangan makan kok. Keras ya, saya keras, emang saya ngomong sama anak-anak saya juga begitu, keras saya kalau ngomong. Kamu ini, anak saya kerja. Yobel itu ngajar les di kedokteran supaya dia dapat uang jajannya lebih banyak. Karena saya kasih sedikit gitu, dia nggak bisa beli ini, nggak bisa beli yang ini, yang kebutuhan dia yang lain. Dan dia ada berkat yang lain juga ya. Jadi kita harus mengalami terobosan, bisa maju dan mengalami yang Tuhan Yesus mau. Amin. Bapak Ibu, saya lagi ngajar, ini loh, ini Lukas ini adalah, jadi visi gereja kita itu mengubah komunitas kita ya. Misinya ini. Makanya kalau kita mau menyampaikan baik kepada orang miskin, ya kita jangan miskin lah. Kalau di sini mental kita udah miskin, gimana caranya mau membebaskan orang miskin yang mentalnya miskin? Yang ada saudara orang buta menuntun orang buta. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini adalah tahun kemurahan Tuhan, favor, di mana Tuhan menyatakan kebaikannya di dalam hidup kita. Jemaat ini banyak mengalami kebaikan Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang sudah lama di jemaat, dari mana kita diusir, maksudnya kita pergi dari situ, ada ke tempat yang wah udah deh kayak bangsa Israel ya. Saya dulu 3 bulan nangis waktu saya di Soak itu, tiap hari nangis, Tuhan kok kayak gini gitu ya. Tapi akhirnya dapat tempat yang Tuhan memberkati tempat ini. Itu kemurahan Tuhan. Kita sekarang juga merintis 2 gereja. Jemaat ini loh, jemaat yang kecil ini, yang cuman ada berapa puluh orang. Tapi kita merintis Jambi, kita merintis Muara Bungo. Luar biasa gereja City Blessing jemaatnya ini. Kaya dalam kemurahan. Karena apa? Hatinya sudah diubahin Tuhan. Dan jemaat ini juga memberikan beasiswa. Ada 3 anak yang kita dapat beasiswa. Yang satu kita bayarkan uang kosnya, yang satu kita bayarkan uang sekolahnya, uang makan.
kita juga melihat ada penerjemahan Alkitab. Kita terlibat dalam penerjemahan Alkitab gereja ini. Hampir beberapa orang dari gereja City Blessing ada di dalam tim penerjemahan Alkitab. Itu luar biasa, membawa dampak bagi komunitas kita. Kita ada satu lagu kemarin upload di YouTube, itu 850 yang melihat. Lagunya Kembang Cindo. Dan subscribe-nya naik menjadi 230. Tapi maksudnya bukan mau ini ya, makin banyak yang dengar, itu menjadi berkat. Kita rindu di rumah-rumah orang Palembang dengar. Kemarin kita di rumah, di tempatnya Pak Anes kita ada pemberkatan usahanya Pool Transpoda. Pak Jeffrey, kami diminta nyanyi dan Pak Jeffrey bilang, nyanyi lagu Palembang. Kita nyanyi. Dan ada supirnya Pak Anes di situ bilang, wah aduh ya lagu Palembang. Itu lagunya ciptaannya Pak Albert, kepala pening itu ya, itu wah luar biasa. Serah kebaik sama Yesus. Kami nyanyi dan wah, ya that's life, itu kehidupan sehari-hari ya, seperti itu. Lanjut ya. Jadi kita mengalami banyak kebaikan Tuhan. Kita lihat anak sekolah minggu kita antusias ya. Bahkan tim pelayanan di gereja sangat antusias mencari dana untuk Natal. Saya sangat surprise sebenarnya ya. Tim guru sekolah minggu, Wak Ulin dan semalam saya ketemu di bawah sama Lisna dan Novri ya. Mereka internship dari STT. Mereka buat es kuwut gitu. Untuk apa? Ini cari dana Bu. Saya nggak suruh loh. Karena mereka dapat. Itulah hikmat Tuhan. Mungkin kok ini ya, saya nggak bayangin kalau dulu ya, saya tuh suruh-suruh semua orang dorong-dorong. Tapi sekarang sudah nggak perlu disuruh dan didorong-dorong lagi. Jadi pada siang hari ini kita minta bahwa Tuhan memberikan perubahan pada pikiran kita. Ini kepada saya juga, saya ngomong gini bukan hanya saya ngomong sama saudara, firman itu datang juga ke saya. Jadi kita minta ada anggur yang baru, ada kantung anggur yang baru. Lanjut. Nah, makanya kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Seharusnya setiap bulan kita evaluasi diri kita. Siapa yang setiap bulan evaluasi? Sudah 1 bulan nih ngapain ya, mengerjakan sesuatu, baik mungkin yang saudara dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam sekolah, kuliah, saudara karyawan di satu perusahaan atau profesional. Pernah enggak saudara mulai bertanya? Lanjut. Apakah saya merasa bahwa pernyataan misi ini mewakili yang terbaik dalam diri saya? Ini kan pernyataan misi. Bahwa ini mewakili yang terbaik dalam diri saya. Lanjut. Apakah saya merasa ada arahan atau tujuan atau tantangan dan motivasi ketika saya meninjau pernyataan misi saya? Yang ketiga, apakah saya menjalani hidup saya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai yang terkandung dalam pernyataan misi saya? Jadi kita hidup tuh harus punya visi dan punya misi. Kalau kita terus-terusan hanya datang ke gereja, lalu besok pulang, datang lagi, terus-terusan begitu, sibuk di sini, sibuk sana, tapi kita nggak punya tujuan, kita nggak punya goal. Kalau kita ada visi, ada tujuan, kita tahu mau kemana. Makanya kita melakukannya tuh efektif di dalam setiap yang kita kerjakan. Sesuai nggak? Makanya perlu evaluasi. Dikatakan di Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat, tapi berbahagialah orang yang berpegang pada hukum.
Lanjut? Boleh lanjut? Jadi kalau kita punya visi, kita menguraikan apa yang kita ingin, yang ingin organisasi yang diinginkan organisasi. Tapi kalau di dalam hidup kita, apa yang kita inginkan di masa depan? Pernyataan visi juga menggambarkan posisi kita nanti di masa depan. Apa yang kita inginkan nanti terjadi? Saya memang dapat visi, anak saya akan ke bangsa-bangsa. Dan itu terjadi. Waktu Tuhan bicara bahwa anak-anakmu, keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu saya kuliah, saya belum nikah dengan Pak Jeffrey. Dan semua orang boleh mendengar kabar baik melalui anak-anak saya, melalui keturunan. Ya, jadi visi itu menggambarkan posisi kita untuk masa depan tuh seperti apa. Jadi kalau nggak ada visi, kamu cuma duduk aja, kamu main game. Sekarang judi online ya, main slot, nggak ada efek apa. Ngitung kancing. Yang ada ruginya banyak memakan hidup saudara dan itu mempengaruhi anak cucumu. Apa yang kau putuskan sekarang? Anak cucumu akan menderita dengan apa yang kamu lakukan. Itu pilihan. Jadi apa yang kita lakukan sekarang yang dengan visi itu, kita bisa menentukan apa posisi kita di masa depan. Apa yang kita inginkan di masa depan. Ya. Jadi nanti Bapak saudariku kan di sini ada yang pelajar, mahasiswa, pebisnis, kemudian ada karyawan, profesional, hamba Tuhan seperti saya sama Pak Jeffrey dan Ulin dan beberapa ada anak STT ya. Jadi perlu bertanya kepada diri sendiri. Tanya dirimu. Jadi nggak terus-terusan cuman datang tanpa pergi, sibuk, kayaknya hebat banget sibuknya ya. Tapi nggak tahu mau kemana. Nggak tahu arahnya, cuman ya aku datang komsel, aku datang, tapi harus punya visi. Saudara mau ngapain? Amin. Oke. Jadi kita dapat pewahyuan nggak? Kita disingkapkan nggak? Seringkali kita berdoanya satu arah, cuman Tuhan berkati suamiku, berkati istriku, berkati anakku, berkati. Wah semua diberkati, usahaku semua. Enggak salah sih berdoa seperti itu. Tapi kalau kita hanya fokus untuk itu saja, kita menutup diri untuk Tuhan mau bicara apa sama kita. Kalau kita menutup diri Tuhan bicara, kita jadi stuck, nggak ngapa-ngapain di situ. Itu tadi hidup kita, kalau di dalam budaya Indonesia lebih kayak kalau saya umur segini, saya sekolah, kemudian saya kuliah, lalu saya bekerja, saya punya istri atau suami, lalu saya punya anak, begitu. Ya sudah senang, nanti saya punya rumah, punya mobil, punya usaha, selesai. Padahal ada hal yang besar yang Tuhan mau kerjakan yang Tuhan mau nyatakan ketika kita mendengar Tuhan bicara sama kita. Walaupun sudah tua, kan kalau kita lihat Abraham ya, makanya kita mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Bukan cuman kalau orang di budaya kita karena umur ya, jadi patokannya umur. Tidak, harus ada tujuan, mau kemana. Di dalam network jaringan kami, saya punya teman, ada yang pebisnis. Kemarin waktu di sama Pak Jeffrey ketemu pebisnis ya, sebenarnya saya rada kagok, tapi saya mau belajar mendengar gitu ya. Terus ada juga teman-teman di dalam jaringan ya, di dalam pelayanan. Saya melihat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, mereka bilang seperti ini, kita tidak bisa hidup dengan strategi tahun lalu.
Gak bisa. Makanya perlu ada konsultasi. Itulah dievaluasi tadi. Konsultasi bisnisnya mau apa tahun ini, apa yang ini. Kuliahnya bagaimana, perkembangan pendidikan. Ini bukan hanya di gereja aja perlu bertumbuh karena ngadapin banyak sekarang generasi Z yang kita tahu kalau kita nggak update ya kita nggak bisa menjangkau generasi Z. Bapak Ibu di sini hampir bukan generasi Z lagi, generasi Alpha ya, yang anak-anaknya masih di sekolah minggu. Harus upgrade, harus update. Saya sering kali anak saya bilang, "Mama nih kudet, kurang update." Nah, jadi saya harus belajar. Jadi kayak mana? Supaya bisa menjangkau mereka bagi Tuhan. Jadi mendengar apa yang Tuhan bicara. Jangan cuman Tuhan berkati ini, berkati itu, bukan strategi. Iya, Tuhan pasti berkati kita, Tuhan pasti jagai kita, tapi juga Tuhan berikan wisdom, hikmat. Saya mau kuliah di mana, betul? Nah, Fafa sebentar lagi mau kuliah kan? Harus mulai mikir, saya mau kemana? Dengerin Tuhan bicara apa sama kamu, jangan papa mama yang bicara. Kamu harus dengar sendiri dari Tuhan. Waktu kamu merenungkan firman Tuhan, apa panggilanmu bersama dengan Tuhan? Menyembah Tuhan. Itu yang membuat perbedaan antara orang yang tidak menyembah Tuhan dan yang menyembah Tuhan. Orang hebat banyak di sana. Tapi harus ada perbedaan. Mulai berdoa. Saya untuk pasangan hidup saja saya berdoa dari tingkat 3 loh. Ya, saya dapatnya Pak Jeffrey. Itu hasil doa ini, bukan kalau nggak hasil doa saya nggak bisa berjalan bersama dia. Oke, lanjut biar cepat. Oke, jadi ibu rumah tangga juga begitu ya, sama. Menjadi seorang ibu rumah tangga itu punya tanggung jawab yang sangat besar. Makanya harus punya visi, mendoakan anak-anaknya, mengajarkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kita ngomong sama anak, kalau kita nggak lakukan ya gimana? Kamu harus rukun ya sama adik-beradik, tapi papa mamanya nggak rukun, nggak mungkin. Kosong, seperti tong berbunyi nyaring. Bilang rukun kan, tapi berantem terus papa mamanya, nggak ada kasih sama sekali. Saya selalu ngajarin anak saya, kamu harus sama adik-adikmu semua beradik harus baik. Ada sesuatu masalah, omong, bicarakan. Jangan simpan lama-lama. Saya ingat Keisha bilang, "Ma, aku selama melayani di penerjemahan mengenai babu yang apa?" Pembantu yang apa? Berhutang ya. Di situ dia dijamah Tuhan katanya. Dia lagi menyampaikan kepada anak sekolah di baptis dengan bahasa Palembang. Dan dia akhirnya, "Mama, aku harus mengampuni. Aku gak mau biarin lama-lama di hatiku." Itu firman Tuhan yang mengubahkan kita. Ya. Lanjut slide-nya. Itu contoh, ini contoh ya, ada contoh ini maskapai penerbangan, terus IKEA, tahu IKEA yang furniture ya, itu mereka punya visi, ya, menciptakan kehidupan sehari-hari yang menjadi lebih baik karena barangnya bagus semua, jadi enak kali ya, gitu. Tapi itulah punya visi. Kalau kita punya visi, kita ada tujuan dan kita punya tindakan-tindakan untuk menuju visi itu. Langkah-langkah apa yang mau diambil untuk visi itu? Harusnya anak kita lebih baik dari kita, betul? Generasi selanjutnya lebih baik dari generasi kita. Atap yang kita bangun menjadi landasan bagi anak kita, menjadi pijakan. Bukan anak kita di bawah lagi, dia menginjak udah atap. Papa mamanya nggak sekolah, anak-anak sekolah. Harus. Dunia ini sekarang wah global ya. Kalau kita nggak bersaing,
ya sedikit sulit. Katanya kemarin saya ngobrol sama Pak Parlin sama Pak Jeffrey, wah nanti barang-barang dari China akan orang-orang China karena banyak pengangguran di China 50% akan datang ke Indonesia. Jadi jangan lagi orang China bikin restoran yang Chinese food karena sudah ada orang aslinya katanya gitu. Wah. Jadi kita nusantaranya gitu. Karena udah expertnya yang datang gimana? Itu kan persaingan ini dong. Kita harus belajar, itulah yang maksud saya tuh belajar. Bapak Ibu Saudariku ya. Nah, lalu lanjut. Kita ya, jadi City Blessing mengubah komunitas kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita ada di komunitas pekerjaan kita, tempat kita, sekolah kita, rumah kita, kampus kita. Seharusnya kita mengubah komunitas kita ya, melalui kehadiran kita. Lanjut. Ini pernyataan misi itu mendefinisikan bisnis organisasi, tujuannya dan pendekatannya untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi tindakannya, langkahnya ya. Lanjut. Nah, ini yang City Blessing misinya. Melalui urapan Roh Kudus, kami ditugaskan untuk mengubah masyarakat kami melalui penyebaran Injil, memperlengkapi umat percaya, dan mendirikan gereja. Ini yang harusnya kita sebagai gereja Tuhan, kita menyebarkan Injil. Kita memperlengkapi orang percaya, lalu kita mendirikan gereja. Itu tugas kita semua, karena kita semua adalah gereja. Ketika di luar sana, gereja itu bukan bangunan ini, tapi gereja itu kita. Kita adalah tubuh Kristus yang dipanggil keluar, yaitu eklesia, yang membawa dampak bagi komunitas kita. Jadi kalau kita cuman datang ibadah pulang, nyanyi pulang, kerja pulang, sekolah pulang, bisnis pulang, gak ngapa-ngapain, apa ya, mau ngapain kayak gitu ya, gak bisa. Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, kita mau maju gak? Kita mau berubah gak? Mau berubah tapi gak mau diubah, ya susah. 4 pertanyaan penting. Yang pertama, apa yang saya lakukan atau kami lakukan? Bagaimana kami melakukannya? Untuk siapa kami melakukannya? Dan nilai apa yang kami bawa ke sana? Ya. Jadi kalau Anda seorang hamba Tuhan, seorang pelajar, seorang mahasiswa, seorang pekerja, seorang profesional, seorang ibu rumah tangga, seorang pengusaha, tanya pada diri kita, apa yang saya lakukan sekarang? Bagaimana saya melakukannya? Untuk siapa sih saya melakukan ini? Dan nilai apa yang bisa saya bawa? Jadi bisa menjadi dari yang tadi juga pertanyaan kepada diri sendiri dan 4 pertanyaan penting menjadi evaluasi bagi kita semua di tempat ini. Pastor Paul Ten kemarin ngomong, ada temannya seorang pengusaha yang sangat berhasil di salah satu yang dia merasa kurang adalah kurang waktu katanya. Karyawannya 80.000 orang. Kita baru sedikit sudah gimana ya, luar biasa ya. Nah, kalau kita tidak mengevaluasi diri kita, mengevaluasi apa yang kita lakukan, kita sibuk nggak jelas sibuknya ya, dikit-dikit ada gawe tapi nggak jelas. Kalau kita nggak tahu apa yang kita lakukan, bagaimana kita melakukannya, untuk siapa kita melakukannya, nilai apa yang kita bawa. Kalau kita tidak mengevaluasi, maka diri kita yang dievaluasi orang. Makanya jangan tersinggung ketika ada orang ngomong sama saudara, karena kita nggak mengevaluasi diri kita, jadi dia yang mengevaluasi jadi orang. Tapi bersyukur masih ada orang yang mengevaluasi kita ya. Mengucap syukur ada yang mau mengevaluasi kita. Makin kayaknya pada ini Bapak Ibu semua senyum. Nah inilah rise and build, maksud saya
bangkit dan membangun. Kalau generasi tua nggak mau berubah, generasi muda akan muncul. Saya sudah 48 tahun. Saya mau tetap update karena saya mau memenangkan generasi ini. Saya mau meletakkan atap yang menjadi dasar anak saya. Kita mau meletakkan atap yang menjadi pondasi dasar anak-anak kita. Nilai, value, kebenaran firman Tuhan itu udah atap dan anak kita menginjaknya di situ, dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dan itu harus diomongin, diulang-ulang, di meja makan, di mobil, di motor, di kamar anak-anak kita. Waktu saudara, bapak, ibu ke kamar anak dan ngomong sama anak, ngomong firman Tuhan. Jangan ngomong mengenai les, mengenai ini, mengenai gadget, ngomong firman Tuhan. Aplikasikan. Waktu di kos jangan cuma ngomong tentang TikTok, tentang ini, ngomong firman Tuhan. Bukan gak boleh, boleh, tapi ngomong firman Tuhan. Kita juga punya kerinduan membangun gedung gereja. Tapi kita rindu City Blessing, sesuai namanya City Blessing. Gereja kita akan jadi berkat. Bukan buat jemaat ini saja, tapi kota Palembang. Artinya jemaat City Blessing diberkati Tuhan. Tuhan mau sumber dayanya dulu, manusianya dulu yang dibangun, yang rise. Sehingga ketika kita membangun gedung, enggak lagi susah. Karena semuanya bangkit, sudah dibangun, sudah diletakkan dasar yang kuat. Nanti enggak ada yang namanya kecil hati. Enggak ada yang lagi yang namanya tersinggung. Enggak ada yang namanya lagi malas. Karena semua akan membawa ke rumah Tuhan. Ada yang membawa kayu, ada yang membawa kain lenan. Karena apa? Sudah siap mentalnya membangun. Kita sama-sama membangun rumah Tuhan. Sudah ada pelayanan yang kuat. Gereja kita akan bersinergi, akan menjadi tempat training pelatihan misi. Akan ada orang, kita udah mulai, kita minta internship datang ke sini. Bapak Ibu salam yang internship di sini tuh, Nofri dan Lisna, jangan cuek sama mereka, motivasi mereka, dorong mereka. Saya kalau ketemu dia, kamu mau jadi hamba Tuhan, kamu harus siap. Kamu harus siap sedia jadi hamba Tuhan. Itu kita mulai dari gereja kita. Anak-anak kita mungkin akan ada di pemerintahan. Yobel beriman menjadi menteri. Karena kita mau membuat dampak. Bapak Ibu beriman. Kemarin anak saya ngomong, wah Jivel tuh bagus loh main nyanyi. Anak saya Keisha ngomong gitu. Dia main musiknya bagus, dia waktu saya ngiringin saya bagus. Bapak ibunya jadi teladan bagi anakmu. Ambil keputusan melayani di rumah Tuhan karena anakmu cinta Tuhan. Siapa lagi? Kita mau ambil dari luar. Kita sewa orang untuk memainkan alat musik. Enggak, kita latih anak kita di sini. Makanya Bapak ngomong firman Tuhan sama anak-anaknya. Ajak anak-anaknya beribadah tidak terlambat ke gereja. Karena kamu imam. Karena kita mengajarkan anak-anak kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Jadi kemanapun anak kita pergi, kita gak khawatir karena kita sudah meletakkan dasar. Sakitnya memang sekarang, tapi itu dampaknya bagus. Ingat, kalau kita gak evaluasi diri kita yang akan dievaluasi orang.
Saudara mau pilih, baik, dievaluasi orang itu baik juga, kita mengucap syukur. Saya sudah melihat bahwa nanti akan banyak sekali anak muda, tapi orang tua bangkit, karena kita akan membapai, kita akan mementor, kita akan merangkul anak-anak kita. Ketika mungkin mereka terluka, kita peluk mereka. Jangan dunia yang memeluk mereka. Kita rumah Tuhan. Benar, kasih karunia. Tuhan bilang kasih karunia, kasih karunia. Tapi menurut saya kasih karunia juga ada deadline-nya. Saudara, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama rise and build. Ambil bagianmu masing-masing, ambil tempatmu, ambil posisimu di dalam rumah Tuhan. Ngomong sama Pak Jeffrey, Pak saya mau sama-sama. Kita duduk sama-sama. Saya nangis untuk anak saya Febe. Tuhan, saya hanya mau anak saya ketemu komunitas Tuhan. Di Bali sulit waktu itu. Karena dia harus tempatnya cukup jauh. Anak saya tuh keras, ekspresif orangnya. Gimana kalau dia pergi ke luar negeri, kalau dia nggak dibentuk? Saya berdoa, saya nangis, Tuhan. Setiap anak, bukan anak saya Febe, setiap anak saya berdoanya begitu. Tuhan, saya nggak bisa bentuk anak saya, tapi Engkau bisa Tuhan. Caramu memproses dia, supaya dia tahu bahwa apa yang dia alami, apa yang diterima itu bukan karena papa mamanya, bukan karena kekuatannya, tapi karena Tuhan. Itu yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Bisa papa mamanya memang bisa hebat, bisa lebih, mungkin ya kasih duit, kasih semuanya. Tapi kehilangan nilai, kehilangan firman Tuhan dalam kehidupannya. Mari kita sama-sama bangkit dan membangun. Amin. Amin. Oke, saya undang tim musik Bang. Thank you Jesus.